Welcome to my channel Rantau Terkeren. Ya, pada kesempatan ini saya mau sharingkan pengalaman saya, karena ada banyak orang, teman-teman rindu akan gaji 15 juta, 20 juta, 25 juta per bulan ketika berada di Korea Selatan. Tetapi kemudian selain dari gaji, ada lagi rindu akan pandangan yang indah di Korea Selatan. Rindu menikmati penataan kota-kota yang begitu indah gitu. Belum lagi rindu pada agasi-agasi yang cantik dan imut-imut di Korea Selatan. Belum lagi rindu akan cowok-cowok ganteng gitu. Kemudian merindukan lagi hidup, misalnya seorang cewek jalan sendiri di tengah malam pun tidak apa-apa, tidak diganggu. Ya, hidup nyaman lah, tenang, aman, tanpa digangguin oleh siapapun. Yang artinya ya hidupmu lah, hidupmu gitu loh. Urusanmu lah. Bukan tidak, memang seakan-akan tidak peduli orang-orangnya. Ya, hidup jalani sendiri gitu loh. Namun merindukan dan memimpikan seperti hal itu, kawan-kawan, itu juga hal yang memang begitulah awalnya. Tetapi jangan lupa dan wajib juga mempersiapkan mental dalam menghadapi pekerjaan yang keras. Ingat bahwa kamu datang di Korea untuk bekerja keras dan memperbaiki ekonomi. Perlu diperjuangkan. Melewati pekerjaan keras, melewati kedisiplinan waktu, amarah bos ketika tidak menyelesaikan pekerjaan. Dan terkadang teman-teman, karena dari berbagai negara kita dapat berkumpul satu pabrik, tanpa memahami kita diremehkan, kita dicuekin, kita bertanya sama mereka tidak mau menjawab kita. Banyak tekanan-tekanan sebenarnya yang membuat kita sengsara dan tersiksa ketika tidak ada persiapan mental dan lain sebagainya. Hancur sudah kerinduan kita seperti yang terungkap di atas tadi. Makanya buat teman-teman, jadi dipersiapkan sebelum sampai di Korea Selatan. Tanya dan pahami dan mengerti dulu bagaimana situasinya. Ya, kenapa saya bilang seperti ini ya? Karena saya sebenarnya awalnya juga saya sudah mengalami tanpa bertanya dulu, tanpa memahami dulu situasi Korea Selatan. Saya datang dan terjun di Korea Selatan. Akhirnya sedikit ada penyesalan, sedikit ada keraguan, tapi lama-lama sih bisa juga dilewati hingga sampai sekarang. Nah, kemudian ada banyak setelah sampai di Korea Selatan seperti kejadian tadi, ya. Karena tidak tahan dengan tekanan, tidak mampu menjalaninya, akhirnya yang terjadi adalah dia akan lari dari kenyataan. Dia mengeluh, dia mengalah, bahkan menangis sendiri, merasa tak mampu menjalaninya. Dan akhirnya dia minta dipulangin secepatnya ke negara asalnya. Namun apa yang terjadi kalau seperti ini, teman-teman? Kamu hanya menambah beban, kamu hanya memperkeruh keadaan, kamu hanya memperburuk situasi, kamu hanya membuat stres. Ya, kenapa tidak? Karena Anda telah banyak berkorban, baik uang maupun tenaga. Silakan ini menjadi pertimbangan buat teman-teman agar tidak menambah sengsara pada akhirnya. Oke. Salam semangat buat anak rantau dimanapun berada.